menuju tahun 2025. Memang banyak hal yang harus ditindaklanjuti. Kemarin dalam prosesnya evaluasi oleh BPKP ini ternyata kita disampling. Waktu kita pelayanan mandiri, semua melakukan pelayanan mandiri. Ini teman-teman DPDKI hari ikut ya waktu workshop pelayanan mandiri itu banyak, terus mau dikerja melakukan pelayanan mandiri, terus kita penjaminan kualitas. Di penjaminan kualitas kita sampling lagi 10 unit kerja. Ternyata BPKP melakukan sampling di proses evaluasinya 5 unit kerja. Salah satunya adalah DPDKI. Kemudian pada saat dievaluasi BPKP, terus terang saya sebenarnya agak was-was jangan-jangan beneran nih BPKP ngecek evidence-nya, karena saya tahu persis makanya di teman-teman DPDKI ini nggak ada orang lainnya ya. Satu-satunya yang nggak punya Satgas P1 sebenarnya itu di antara 47 unit kerja UPT dan pusat ternyata cuma DPDKI yang memang ada tantangan lain lah di DPDKI. Tapi mudah-mudahan nggak berlarut-larut Pak Iwan. Sepertinya harusnya bisa lancar tuh komunikasinya. Katakanlah saat ini secara formalitas begitu. Karena nyatanya kemarin di samping DPDKI mengisi kertas kerja SPIP nggak ada dasar gimana kerjanya kan gitu. Untungnya sih nggak ngecek segitunya ya teman-teman BPKP, tapi kita sudah antisipasi kalau memang ada pertanyaan seperti itu ya kita bisa jelasin. Nah ini kita tampilin, coba turunin ini surat tugas dari BPKP untuk melakukan pemantauan atas hasil evaluasi yang mereka lakukan terhadap kita. Jadi surat tugas ini sebenarnya mulai tanggal 4 sampai tanggal 20 Februari, jadi bukannya dadakan nih kita ngomongnya, bukan. Tapi karena ternyata besok udah tanggal 20, kita belum ngapa-ngapain sebenarnya nih ngobrol dengan BPKP. Karena ternyata ada beberapa informasi data yang dikeluarkan oleh BPKP. Salah satunya berkaitan dengan DPDKI, saya sudah share juga WA ke Taiwan. Jadi saya hanya coba merespon ke BPKP secara normatif saja Pak, karena secara regulasi ditangani oleh DPRNIS. Nanti harapannya teman-teman DPDKI bisa ikut jelasin ya Pak secara teknis. Contoh yang pertanyaan salah satunya kan terkait isu timbulnya suap dalam proses sertifikat bebas cesium. Nah itu yang kita nggak tahu tuh, tapi mereka mendengar isu itu ada. Kita harus menanggapi. Saya secara normatif bilang saat itu waktu ada isu cesium ditangani oleh DPU Bidang KI berkolaborasi dengan KL terkait. Ini cuma itu. Selebihnya terkait sertifikat bebas cesium itu oleh KPAP seperti apa ya? Nanti DPU ini bisa menjelaskan lebih lanjut. Syukur-syukur Pak Iwan besok misalnya besok ya, kalau memang Pak Iwan ada waktu, kita ngundang BPKP ke kantor Rawamangun, ke kantor Sektoral. Karena mereka sebenarnya menunggu jadwal dari kita, kapan kami bisa mengapa kamu diinfoin. Nah, kita bukan yang menunda, bukan, tapi kita butuh waktu data yang mau kita sampaikan apa sih sebenarnya. Jadi kita mau manfaatin besok di terakhir di tanggal 20, mereka mau datang ke kita ke kantor Inspektorat pagi Taiwan. Jadi kira-kira jam 9 kalau memang kita bisa kumpul datang Korea, kami sudah memanggil DPDKI, kita ngobrol barengnya di kantor Tolong ya besok pagi. Pas sebentar nanti Taiwan dan Taiwan bisa jelaskan isu yang bisa dijawab DPDKI kan terkait dengan cesium. Kedua importasi ikannya. Dan kira-kira penanganannya kalau di UPD seperti apa, secara teknis dari sisi DPDKI ada yang memberi masukan apa sih kira-kira? Atau ada keterlibatan Satgas Yakum enggak? Karena jawaban normatif saya pada saat penanganan saya gitu, keterlibatannya ya Satgas Yakum. Tapi di sisi lain kan bisa jadi orang DPDKI yang ngomongin dari mana? Isunya dari mana tuh? Tidak ada info. Gak ada, dia hanya mungkin sifatnya basa-basi itu kan. Isunya isu jika ada kendala misalnya kan gitu ya pertanyaannya dia terkait ikan dan tumbuhan. Kok tumbuhannya sama gitu ya, pas pelatih butinya juga PLT kan.
pertanyaannya hanya itu, nggak menyentuh hewan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau memang tiap hari bertugas sibuk, kalau bisa kita ngobrol bareng Pak Iwan nanti dengan Pak Budi, mudah-mudahan SK Satgas nggak ada kendala sih. Itu satu PR. Kemudian bisa menanggapi yang isu dari BPKP. Dan nanti masuk aja nanti ke bawah. Oke, nanti kita cari waktu ya. Karena sebetulnya kan harusnya kan SK itu orang yang pencalonan yang melaksanakan, bukan yang membuat SK. Betul. Ya itu Ya, tadi. karena keterlibatannya banyak orang sebenarnya. Terlibat itu banyak, bukan kerja sendiri. Kau balik ke nilai evaluasi BPKP. Ini hanya pengen ngasih tahu aja bahwa BPKP itu terakhir besok sesuai surat tugasnya. Ini banyak hal sebenarnya. Dari hasil evaluasi SPP-nya dari BPKP, banyak hal yang harus kita tindak lanjutin sebenarnya. Tapi nggak spesifik ke DPDKI, bukan. Kemarin saya ngobrol sama tim Loren dan Pak Inspektur, kita perlu sebenarnya ke unit kerja sampling. Di situ ada pusat dan balai besar terkait Jakarta. Pilihannya kita mau ke Jakarta atau mau ke Gambir atau ke Ragunan, karena unit kerja sampling pertama Inspektorat, Deputi KI, Deputi KT, Jakarta. Nah, kalau Deputi KT sebenarnya di Ragunan itu, Deputi KT sebenarnya dia menampilkan data bukan seadanya ya, yang apa adanya gitu. Kalau memang mereka belum punya, ya nggak apa-apa, nilainya rendah nggak apa-apa. Kalau itu nyatanya untuk meningkatkan nilai di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau Deputi KI kemarin kayaknya ada yang ikut workshop ya. THT juga kan ya terakhir ikut workshop kemarin ya. Saya nggak ngecek persis Deputi KI karena waktu proses penilaian mandiri sama penjaminan kualitas kita switch tuh. Kita minta Deputi KH ngecek KI, KI ngecek KT, KT KH. Data umumnya masing-masing benar apa enggak? Secara nilai, kalau Deputi KI dibanding Deputi KT, nilai SPP-nya lebih tinggi Deputi KI. Tapi kita belum tahu nih evidennya benar apa enggak. Karena di sisi lain, saya mikirnya SK Satgas saja masih perlu ada dulu, baru dokumen yang lain. Ini banyak hal. Turunin kok ada berapa biji itu yang harus kita tindak lanjuti. Bukan hanya ke Deputi KI, bukan. Tapi ke BUK juga, ke Biroren juga, termasuk dari Inspektorat. Oke, saya WA yang ada Word-nya kok, yang bentuknya Word. Nah, ini hasil bayangan kita bahwa banyak hal dari BPKP yang harus kita tidak lanjutin. Tapi coba terjemahkannya begini, apa sih yang harus kita lakukan? Turunnya lagi kok. Nanti ada bentuknya tabel. Ini bahasa-bahasa aja penggunaannya. Ini rencana aksinya, kita harus ningkatin SPIP, NRI, YPK. Terus proses pemantauan dan evaluasi kayak gimana? Turunin lagi. Terus sebenarnya di sini kita mau ngapain sih sebenarnya hasil evaluasi BPKP kemarin? Ini banyak hal sebenarnya. Ini udah kita infoin juga ke teman-teman Loren. Kalau memang ternyata dari sekian banyak rencana kegiatan yang sudah kita tuangkan dalam tabel ini dan Loren mampu memfasilitasi bikin suatu kegiatan, ya silakan. Tinggal atur waktunya kapan, pesertanya siapa, di mana. Itu banyak hal yang harus kita lakukan. Turunin lagi ada berapa biji? Untuk SPP ada berapa biji? Ya, berkaitan dengan review dan SOP segala macam kebijakan banyak banget. Ya salah satunya tuh kalau untuk yang kebijakan SOP masih ada temuan BPK. BPK-nya lebih ngomong juga tuh temuan BPK. Turunin lagi kok. Dan adanya resiko juga ada banyak. Turunin lagi kok. Di YPK juga banyak. Paling enggak nanti Niko bisa ngobrol banyak ya sama Pak Disti nanti kalau memang dari materi ini kita harus ngapain sih dalam waktu terdekat. Kalau Pak Karo kan mana sekilasnya yang penting banget kayaknya MR tuh. Ya nggak apa-apa, MR jadi prioritas. Di masing-masing deputi TNI juga ada direktorat
itu cukup terbantu kita mau menuangkan analisa resiko, mitigasi resiko seperti apa, register resiko nyusunnya gimana ya, paling nggak itu. Kalau memang di bulan depan bisa kita kerjain ya kita kerjain bro, hari ini resiko. Apa nunggu selesai TK dulu? Mungkin itu gambaran dari kami Pak Iwan. Ini selebihnya kita menjawab pertanyaan dari BPK yang melalui WA itu. Ya, Pak Iwan bisa memberikan komentar apa terkait satu terkait TSU, kedua terkait yang ada yang anggaplah kendala di proses impor ikan. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Mas. Sebetulnya agak ini juga sebetulnya kan SPIP. Kalau saya sih jujur saja sebetulnya kayaknya memang apa ya? Apa saya yang tidak serius ya kan? Atau memang institusi kita yang tidak serius? Itu kan pertanyaan yang besar kan. Karena gini, kita tahu di SPIP ini kan hal yang baru nih. Kita sama-sama baru pertama kali pelatihan 30 orang dan itulah yang awal SPIP. Ya. Terus saya beberapa kali ngobrol juga sama teman-teman, bahwa ya coba lah, artinya kan kita butuh, kita ini rumah besar, banyak pegawai, sebetulnya yang kalau setahu saya yang awal SPIP untuk instansi itu kan direktorat. Inspektorat itu hanya pengendali internetnya, artinya auditornya. Ya kan gitu ya kok ya. Saya beberapa kali ngobrol sama Bisti, sama Karoret, artinya kan pokoknya cobalah kalau memang tidak punya duit, mintalah ke BPSDM, anggarkan untuk pelatihan. Ya kan gitu ya. Jangankan ya saya berkaca pada diri saya sendiri aja, saya harus pelatihan berapa minggu waktu itu? Seminggu. Hah? 2 minggu. 2 minggu kan? Nah, latihan 2 minggu aja masih budrek otaknya. Apalagi yang tidak pelatihan, ya kagak sama sekali, ya kan? Itu yang artinya itu yang mungkin perlu kita cermati sama-sama. Saya kan kalau itu kita, ya kan? Kalau saya lihat dari timnya inspektor kan udah oke nih. Artinya walaupun sebetulnya kalau info yang di awal itu kan kalau untuk instansi baru itu kan belum menjadi suatu kewajiban, ya kan? Artinya kita sudah menunjukkan kita udah satu langkah di depan, artinya nggak masalah. Nah, memang artinya kan ya tadi kayak sekarang contoh ya, artinya teman-teman juga kan penilaian yang notabene memang semua sekarang kan pakai VN, ya kan artinya apapun ceritanya mau dia pakai ML, maturitas apa itu semua pakai VN kan itu kan intinya kan, memang VN-nya dibutuhkan, cuma ya itulah keajaiban hidup DKI itu ajaib. Saya bilang gitu kan, ini aja untuk kita mau kerja, ya tidak berdasarkan apa namanya suatu keputusan, ya teman-teman mau kerja. Kalau misalnya kita mau saklek-saklek kan kok nggak ada SK-nya ngapain lu kerja? Kan gitu loh sebetulnya. Ya. Tapi kan nggak bisa begitu ya Mas ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya memang itu miss-nya di sana. Kita udah tahu sebetulnya. Dan dari itu juga udah tahu sebetulnya. Artinya kan ada miss yang nanti kita sama-sama kita ngobrol dengan Pak Deputi ya. Mungkin bisa untuk yang tahun kemarin sama dengan tahun ini kan dimintakan juga SK-nya kan. Nanti kita sama-sama bagaimana ceritanya nanti itulah. Ya ada dua pilihan sebetulnya, SK-nya terbit atau yang membuat SK-nya keluar kan gitu. Ya mungkin. Nah yang jadi masalah kan yang kemarin Mas Habib kasih karena itu kan dia bingung juga ya, dapat isu ya kan, dapat isu adanya apa kemarin ada suap ya kan, makanya kalau itu sudah dijawab straight langsung atau harus jawab resmi? Enggak, itu karena via WA kan saya jawabnya normatif makanya. Ya artinya kan makanya saya bilang saya nggak mau nanggapin juga kan, karena kan ini kayaknya hanya pembicaraan antara saya sama Maman gitu kan, ya sudah Maman sama saya aja gitu kan, nggak usah lupa yang lain. Tapi
Tapi yang pasti kalau memang mau share ke media nanya kan belum bisa menjawab. Jadi artinya gini, ya jelas kalau yang tahu masalah teknis kan hanya teman-teman di Kementerian KAI. Dan memang waktu pas saat kejadian ramainya isu itu sebetulnya itu barang itu clear sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SLA, SOP, terbit sertifikat sampailah ke Amerika. Nah, di sana pas pengecekan ada cesium dipulangkan, jadinya bukan hal yang luar biasa menurut saya. Itu hal yang normatif sekali. Negara tujuan itu menolak barang yang memang menurut mereka tidak layak untuk konsumsi kan gitu. Kan itu hal yang normal, nggak masalah. Jadi, kalau saya baca yang Mas Hafid ya udah oke baca aja dulu gitu. Kalau kita lanjuti dengan resmi, baru kita seriusin dengan resmi kan gitu kan. Makanya saya nggak begitu nanggepin yang kalau yang WA kemarin. Nah yang untuk yang selanjutnya untuk yang ini yang untuk kemarin itu kan mesti ada semua ya nggak masalah ya. Yang BPKP kan data-datanya kan share semua nih. Makanya saya pikir Mas Hafid semalam udah WA ke Arif juga, terus saya jagain aja kan. Saya pikir udah langsung ya ternyata dia istri sama anaknya sakit, jadi kita pun sakit ditanya ya udah. Nah untuk kaitan ini ya kan untuk SPP ini yang tadi kan sudah di itu udah ada laporannya kan ya? Laporan dari BPKP kan udah ada dan sudah ditindaklanjuti oleh inspektorat. Akan kita tindak lanjutin, makanya tadi tabelnya itu kita mau ngapain sih gitu, bentuk tabel tuh begitu. Ya artinya, nah saya minta tolong ya, nanti saya di share apapun ceritanya nama saya itu tercantum di sini itu gitu kan. Mau tidak mau suka nggak suka saya harus menjawab. Saya jujur saja ya, tercantum dengan Tuhan. Saya gak ngerti. Kayaknya di bawah nama Pak Iwan ada Adit sebenarnya, di bawah Pak Iwan persis tuh Adit. Bukannya Arif. Kan itu masalahnya kan, apapun ceritanya kan Ardi suruh pusing aja Ardi. ya kan kritis itu walaupun biasanya juga bisa ngelak sebetulnya ya kan. Bahwa nama saya tercantum tapi kan tidak sah oleh tangan yang memerintahkan kan gitu kan gitu kan. Berarti kan saya bisa saja ngeles kan gitu. Kayak gitu kira-kira tapi kan enggak seperti itu ya kan, kita sama-sama tahu saja kita coba berbuat yang terbaik lah. Namanya tentu mintanya kan boleh kan saya minta kan? Boleh. Jadi saya coba. Itu hanya kalangan bebas saya sementara. Enggak, artinya yang temuan dari BPKP. Hasilnya boleh. Ya, hasil kan, evaluasi. Ya jangan sampai juga nanti saya tanda tangan PPK saya sendiri nggak dapat LHP gitu kan, ajaib kan itu kan. Kalau nggak tanda tangan PPK kan nggak keluar tuh duit. Saya nggak tahu LHP ini seperti apa kan, ajaib gitu kan. Ketawa tadi kan. Itulah susahnya senior. Semua dibebanin semua tadi gitu. Sebenarnya